masih banyak 1001 macam yang bisa dibaca. Tapi sekali lagi tempat ini tidak mengklaim sebagai sebuah penyakit, tapi sebuah petunjuk bahwa kalau Anda abai, potensi ke depan bahwa ada hadangan. Sebelum itu terjadi dan harus berkolaborasi dengan industri medis, lakukan sendiri. Maka kalau seorang penjual, maka harusnya 2 minggu kita cek. Nah, tahu nggak, Bapak waktu di farmasi, saya waktu di farmasi nggak ada petunjuk ini. Yang ada ini yang kita ketemukan. Ke rumah sakit ketemu orang serangan jantung, orang stroke, orang diabetes, orang cancer, cuci darah. Bayangan kita ini bakalan laku produk saya di tempat ini karena banyak konsumennya. Kalau laku berarti insentifku banyak. Kalau insentif banyak berarti pangkatku naik. Selesai. Pertanyaannya gimana caranya menolong mereka? Karena semua ujung pukul ujung akan terjadi hal yang sama. Maka untuk orang awam, nggak usah ajak baca buku di Gramedia di YouTube. Saya ambil darah, saya tunjukkan ini pengakuan dosa. Saya selama hidup ini adil apa enggak? Yang kurang adil yang mana pelanggaranku? Supaya saya bisa selesaikan kan gitu. Tetapi begitu ada orang beli produk ini, tanggung jawabnya 2 minggu kita akan cek ulang. Tadi sempat terapi nggak Bapak? Sudah. Boleh. Karena kolesterolnya hitam ya. Jadi seperti ini Pak. Suatu hari kita selalu berharap tidak ada kata usia lanjut ya. Semua darah akan aktif seperti ini. Tidak ada, karena sifat darah ini 4 triliun negatif dan negatif. Tapi kenapa pada usia tertentu nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi darah kita kok jadi kental? Jawabannya ini bukan masalah. Ini karena pengendalian lemak darah yang kurang baik. Belum sakit masih usia 30 masih lentur. 40 masih, tapi pelan-pelan mulai capek, napas pendek, usia 50 labil tensinya, 60 akhirnya hipertensi, lalu bilang tekanan darah tinggi, kan gitu. Nah, apalagi ditambah dengan aterosklerosis, white thrombus. Ini masih masuk kategori polipeptide atau gliserol, belum buruk Pak. Masih menjadi bahan asam amino atau stem cell. Tapi kalau ini tidak terjaga, maka dia menjadi red thrombus, maka disinilah dia asal mualanya buruk. Usia 45, usia 50, dia hitam. Tapi walaupun ini namanya black thrombus dan sifatnya aterogenik, sangat mudah nempel, menyebar. Kalau mampir di otak, dia stroke. Kalau mampir di jantungnya, serangan jantung. Namanya emboli. Tapi orang kalau ini kan nggak merasa sakit Pak. Lagi goes sepeda, lagi main golf, lagi main futsal, lagi main tenis lapangan. Anatomi laboratorium normal. Tiba-tiba jatuh lalu kenapa? Kenapa serangan jantung? Padahal olahragawan kolesterolnya normal. Saya pesan kepada banyak orang, tidak ada kolesterol yang membunuh orang. Karena kolesterol itu sebenarnya membuat orang awet muda dan panjang umur. Itu sebabnya usia 50-an harus rajin makan daging, seafood, kacang, telur, juga santan, biar tidak cepat tua. Ya, itu. Tapi tidak karbohidrat, tidak gula, tidak roti dan mie. Semakin sedikit protein. Nah ini pembunuh 75% di dunia. Dan bahannya 65 benang fibrinogen, 20% dari platelet, 10% darah merah, 1% darah putih dan hanya 4% kolesterol. Tapi selama terjadi eksiden serangan jantung stroke yang dibawa-bawa adalah kolesterol. Dan sebetulnya jujur mohon maaf, ilmu itu sudah dari Perang Dunia Kedua dan belum ada perubahan tata kami. Harusnya itu sudah diubah. Tapi karena untuk merubah data WHO itu nggak mudah. Sebetulnya ini saya bilang kalau dipahami harusnya, tapi kan kuat-kuatan Pak. Siapa sekarang yang menghidupkan sebuah istilah politis? Ya sangat, sangat sekali dan sangat rapi pula, sangat rapi. Makanya ada statement, ada 10 fakta kebohongan besar tentang penyakit gula. Baru saja berucapkan yang 10 penyakit gula itu. Ini lagi gara-gara ini di blow up misalnya. 10 kebohongan? Iya, Ya. 10 kebohongan. Sampai hari ini di blow up. Oh ya, saya sudah tahu jauh-jauh hari. Karena lagi rame-ramenya di blow up. Keren Pak. Ya, seperti ini saya bilang. Iya. Jadi
Kalau orang datang ke sini, saya bilang, saya amini doa mereka. Karena tiap kali berdoa mau tidur malam, bangun pagi di meja makan pasti minta sehat sama Tuhan. Bukan minta ilmu yang banyak. Benar ya? Kalau ilmu hari ini kita lebih pintar dari dokter bisa Pak. Karena bisa baca di YouTube, di Google, di WhatsApp, semua terlalu mudah dapat ilmu. Tapi kan doanya kita bukan minta ilmu Pak, minta sehat. Kalau mau sehat, kenali tubuhmu, evaluasi, berikan haknya. Maka potensi sehat untuk jangka panjang kita bisa miliki. Kedua, food supplement ini yang poin yang ketiga tadi, kita boleh jadi punya uang banyak, kita bisa beli semuanya, tapi jangan lupa, Bapak usia 50 tahun saya bilang, kemampuan tubuh untuk mengabsorb sudah terbatas. Jadi ini tubuh juga bukan gudang, tapi berikanlah sesuai kekurangannya, supaya uangmu terukur, targetnya juga terukur, potensi kesembuhan juga terukur. Dengan cara itu kita bisa nikmati. Nah seperti bapaknya, tadi kolesterol hitam, kecil memang, tapi kalau hitam begini, jadi kalau begini saya selalu kategorikan orang mau flu, bilang, itu ingusnya yang pertama kali mener, bening, ngocor ya, mudah dibuang. Tapi setelah 4 hari orang flu, mulai merah matanya, itu sama dengan kategori red out. Setelah seminggu dia flu, ingusnya kering. Tapi ada sisa upir yang tidak bisa keluar, begini harus dikorek-korek pakai jari. Itu namanya blackout, kasar. Ya, jadi ini harus dilisis. Nah sesudah itu saya bilang kita tanya, kalau begitu siapa yang bikin rusak? Ini siapa yang bikin rusak? Bapak sendiri. Saya rasa kalau Bapak mengakuinya itu pengakuan yang terlalu jujur. Ya karena saya tidak bisa berbuat adil pada anatomi tubuh saya. Pertanyaannya kenapa Bapak tidak adil? Ya karena tidak tahu. Setuju. Jadi kalau tidak tahu saya tidak setuju Bapak menyalahkan dirinya. Karena pelanggarannya Bapak pun tidak tahu yang saya langgar yang mana. Misalnya Bapak tolong tanya satu nih, kira-kira pelanggaran yang paling Bapak rasakan terjadinya aterosklerosis ini apa? Saya kurang istirahat. Oh, oke. Kalau kurang istirahat itu sebagian kecil. Tapi saya mau beritahu ke Bapak, saya setuju itu. Karena jujur, saya tanya, saya tidak mau bicara ini karena ini hasil akhir. Tapi saya mau bicara ini. Ini dikatakan di dunia kedokteran 90% pemicu penyakit degeneratif adalah tubuh yang asam berkepanjangan. Urin 90% memicu terjadinya resistensi insulin berarti ke gula, memicu terjadinya oksidasi berarti aterosklerosis, memicu pengendalian demam darah terganggu berarti hipertensi, memicu terjadinya pengapuran urin dan asam mata, memicu terjadinya gula dan yang lain. 90%. Nah pertanyaan saya, dari mana orang dapat barang ini? Inilah yang diklaim orang radikal bebasnya tinggi. Tidak heran tiba-tiba Pak, ini air minum, air alkali. Kalau saya boleh sebut mereka bilang kangen bukan air alkali. Yang satu bilang Pak ini Pak biodis, deterasi radikal. Yang satu bilang ini ada kalung untuk menetril radiasi. 1001 macam produk yang mengklaim salah satu target sebagai antioksidan. Oke, setuju. Tapi saya mau tanya balik. Sebenarnya radikal bebas ini Bapak dapat dari mana? Ya, ini di tubuh Bapak memang. Tapi Bapak, kenapa tubuhnya terpicu oleh ini? Ya mungkin pola hidup saya. Kira-kira pola hidup yang mana yang menurut Bapak yang mengakibatkan tubuhnya asam? Oke, pola makan. Oke, saya sebut satu-satu supaya enak bacaannya. Nomor 1, saya mau beritahu Bapak. Sejak masa muda kita, antara jam kerja dan istirahat, selalu tak boleh istirahat. Lebih panjang jam kerjanya. Setuju ya? Sejak muda. Berarti Bapak tidak adil ya di sini ya. Oke. Kedua, antara makan yang sehat dan kesenangan. Sejak kita muda, makan kesenangan lebih dominasi daripada yang sehat. Berarti ada 2 ketidakadilan. Okay. Yang ketiga, antara happy dan stres. Kelompok stres ini secara waktu selalu dominasi. Yang keempat, antara oksigen yang bersih dan berpolusi. Lebih tinggi yang berpolusi. Waktu usia kita 30-an, tubuh tangguh Pak, masih bisa. Tapi menjelang 50,
tubuh sudah tidak tahan. Saat itu harusnya semua orang cobalah evaluasi yang mana yang berpotensi mengganggu Anda nantinya. Karena Anda tidak bisa baca di YouTube, di Google, tidak bisa. Kecuali dalam Musa itu pun bukan pemeriksaan. Tapi tidak boleh berbicara sakit di sini. Hanya menyatakan potensi apa yang Bapak lakukan masa lalumu, potensi apa masa datangmu, dan kalau mau beli food supplement kita tentukan waktunya. Seminggu kah, 2 minggu kah, 3 minggu. Supaya kita benar-benar menghayati ini uang kita jangan sia-sia. Dan omongan ini harus cocok dengan faktanya. Jadi kalau saya lihat ini dengan usia Bapak, sorry kita tidak bicara sakit, tapi urin ini pulihkan supaya jangan bubuk nantinya, jangan ada keluhan, jangan ada gula, jangan ada asam urat. Jangan. Bapak masih lebih muda, usia saya 62 tahun Pak, tapi saya merasa masih usia 30-an. Hai, begitu ya. Karena saya keliling kemana-mana dan saya mau bikin orang panjang umur, tapi di masa lanjut usia sehat. Kalau subuh ini didesain awal konstruksinya, maka dia tangguh pada waktunya. Tapi kalau jauh-jauh tubuh ini sudah diabaikan, jangan bermimpi pada waktunya Anda tetap stabil. Itu sebabnya penambahan food supplement sangat dibutuhkan menjelang usia 50. Tapi harus tepat, jangan beli yang cerita. Karena yang datang satu cerita canggih, yang satu canggih, yang satu canggih. Dia lupa kalau di pasar tradisional yang Tuhan berikan jauh lebih canggih dari segalanya. Benar tidak Pak? Iya, Nggak bisa. Itu hanya 10% kontribusinya. Yang 90% di meja makanmu. Tapi di meja makan ini kadang-kadang kita lupa menyajikan dengan sebenarnya. Makanya mutlak 10% itu kita ambil sebagai konsentrat. Makanan konsentrat yang bisa membantu saya. Ya? Bagus Bapak. Ini sudah diterapi seperti ini. 30 menit sudah baik. Masa persoalan 50 tahun sudah saya 30 menit? Pertanyaannya apa Bapak percaya? Tidak percaya kan? Tapi bagaimana caranya? Ya? Karena instan. Ya makanya Bapak harus tanya. Bagaimana caranya 30 menit dengan lampu kecil begini bisa begitu? Kedua, kalau memang benar ini bertahan berapa lama? Kan begitu. Dan saya jawab ya. Saya jawab supaya Bapak jangan percaya hari ini. 2 minggu lagi Bapak cek ulang kebenarannya. Banyak orang percaya apa kata orang pintar, tapi nggak pintar-pintar. Yang benar saya bikin Bapak pintar baru percaya. Benar ya Pak? Karena kalau semua kita percayakan diri kita ke orang lain, lalu kita mau jadi apa? Idealnya Bapak ikut belajar dengan saya. Kalau sudah paham, maka mudah-mudahan suatu hari bukan untuk Bapak saja, tapi Bapak juga akan meyakini. Jadi ini jawabannya Pak. Secara anatomi, pembuluh darah manusia itu panjangnya untuk orang Asia 96.000 km, untuk orang Eropa 96, Asia 76. Semua pembuluh darah diawali dengan lumen yang bersih di endotelnya, dan pada saat lumennya bersih, tubuh selalu mengeluarkan namanya nitrit oxide dan plasminogen. Nitrit ini sebagai vasodilator, sedangkan plasminogen mengurai lemak darah dan aterosklerosis. Tetapi usia 30, manusia sudah deposit protein dan lemak yang bertengger di dinding pembuluh darah. Pertanyaannya, kalau protein dan lemak menutupi endotel, apakah plasmin dan nitrit masih maksimal keluarnya? Tidak. Maka saat kita cek, mulai petunjuk kekentalan darah muncul. Belum sakit karena masih muda. Usia 40-50 sudah mulai lagi napas pendek. Lalu saat itu diklaim sebagai faktor usia kan Pak? Nah harusnya nggak ada hubungannya. Nah 5.000 tahun yang lalu Pak, sudah ada pengobatan namanya akupuntur atau tusuk jarum. Tusuk jarum sendiri tujuannya merangsang endotel atau dinding pembuluh darah agar waktu di akupuntur mengeluarkan plasminogen. Makanya orang hipertensi 30 menit di akupuntur langsung turun tensinya. Tapi pertanyaannya, apa mau tiap hari di akupuntur? Jawabannya tidak. Dia lebih senang makan amlodipin atau katopril. Kepani mau di akupuntur tiap hari. Oke. Lalu 15 tahun yang lalu saya sudah mengenal laser. Kalau dokter laser baru 8 tahun. Saya 15 tahun yang lalu saya sudah pegang laser. Tapi sampai hari ini saya tidak jual. Kenapa? Saya tahu ini barang bagus, tapi lebih cenderung saya gunakan sebagai pendidikan. Saya mau membuktikan bahwa
pada saat saya lakukan itu akan terlihat darahnya Bapak akan kembali. Oke? Hanya pertanyaannya, bertahan berapa lama? Kalau dampak dari laser tidak lebih dari 24 jam, hanya paling tidak akan terjadi lisis pada saat itu, penguraian. Nah, maka saya tidak menjual laser, tapi saya bilang, Pak, saya ada produk NATO kinase. NATO ini sendiri saya ambil alasannya satu. Salah satu negara dengan penderita stroke dan serangan jantung terendah di dunia itu Jepang. Karena ada angin, ada hujan, tiap kali kau makan di entertainment ada pot NATO di situ. Karena NATO ini sendiri adalah fermentasi bakteri patogen atau bakteri baik yang khusus didesain untuk meningkatkan autofagi atau daur ulang protein dan lemak. Dan apabila makanya dikatakan NATO ini seperti ikan sapu-sapu, dia membersihkan, dan apabila ini bisa dibersihkan menjadi seperti ini kembali, maka otomatis nitrit oxide dan plasminogennya pulih. Kalau ini pulih, maka tidak ada hipertensi berkepanjangan. Kecuali makan obat, ya seumur hidup. Karena efek kimia hanya 24 jam, besok harus makan. Tapi kalau misalnya bisa dipulihkan seperti ini dan nitritnya kembali bekerja, berarti sebenarnya tidak ada penyakit hipertensi berkepanjangan. Tapi bayangkan kalau semua mengenal ini. Lalu bagaimana dengan obat itu sebenarnya ya, kalau bahasa kasarnya? Ya, kalau semua orang memahami tubuhnya bagaimana sistem anatomi ini bekerja dengan baik dan kita bisa pulihkan dengan makanan herbal, tentu barangkali ini menjadi jawaban. Tapi untuk meyakinkan orang kan nggak mungkin, Pak. Idealnya memang Bapak datang belajar, buktikan habis makan NATO. Saya anjurkan makan NATO sekali setahun, sama dengan gold. Nggak tiap hari dikerok gold itu, tapi minimal 6 bulan sekali bersihkan. Targetnya satu, di masa lanjut usia kita jauh dari stroke, jauh dari serangan. Itu saja. Dan buktinya habis makan ini kita cek ulang, kita cek, dan kita harus pastikan bahwa suatu hari memang kita memiliki darah yang aktif. Ini salah satunya. Jadi tadi laser itu sebenarnya benar, tapi kalau orang memakai terus-terusan, maka ada resistensinya, ada penolakan. Itu yang menjadikan saya tidak ingin menjual. Karena jangan sampai orang merasa tiap hari ditolongin di hidung, dia merasa sudah terapi. Padahal secara anatomi itu sudah tubuh nggak mengendaki itu, sudah nolak. Berbeda dengan NATO. Kalau NATO membersihkan secara berkala sehingga menyeluruh, mengaktifasi selnya. Iya. Dan ini memang ada komputer. Dan menurut saya hari ini produk ini banyak menyelamatkan konsumen saya yang secara medikal harus bypass dan harus pasang ring dan mereka tidak jadi. Jadi kalau mengenai terapi tadi sebenarnya benar, tapi harus dievaluasi. Kalau saya bercerita benar kan saya tahu, tapi saya tidak perlu memaksa Bapak percaya. Tapi 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian cek ulang, supaya benar-benar mau nolong orang lain itu kita dulu. Jangan dulu dongeng salah, oh di sana, jangan. Kalau kita seperti beliau ini awal datang tentu tidak serta-merta karena dia sudah makan asam garam juga banyak. Tapi saya bilang kalau kau sudah mengerti gak nolong orang, kau melakukan kesalahan. Kita boleh jadi gak punya ilmu banyak, tapi kita tahu bisa membantu orang lain. Lakukan. Ya? Clear ya? Oke. Jadi ini targetnya Bapak ini harus bersih, Pak. Urin harus begini.